Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan musuh alami yang kedua, yaitu kelompok parasitoid. Parasitoid ini merupakan salah satu kelompok musuh alami hama, ya, yaitu dari kelompok serangga parasitik yang hidup di dalam atau pada serangga inang yang tubuhnya lebih besar dan akhirnya membunuh inangnya. Jadi yang perlu digarisbawahi untuk parasitoid ini, dia hidup pada inang yang tubuhnya lebih besar dan akhirnya membunuh inangnya. Jadi pada satu tahapan hidupnya dia akan membunuh inangnya. Oke, sering kita kenal ya parasit dan parasitoid. Sebenarnya perbedaannya apa? Untuk parasit itu contohnya ini ya, kalau kita tahu kutu rambut. Kutu rambut, sedangkan parasitoid ini adalah kelompoknya ini ya, parasitoid ya, apa? Hymenoptera ini ya. Parasitoid. Nah, parasitoid ini biasanya menghancurkan inangnya selama periode pertumbuhan dan perkembangannya, ya. Namun untuk parasit tidak. Jadi kutu kan tidak membunuh inangnya ya. Nah, itu kutu itu parasit. Kemudian inang parasitoid biasanya termasuk dalam kelas yang sama. Misalnya serangga dengan serangga itu parasitoid. Sedangkan parasit itu tidak. Jadi kutu ini serangga, manusia mamalia ya, hewan. Kemudian yang membedakan yang ketiga adalah parasitoid dewasa hidup bebas, sementara itu hanya stadia pradewasa saja yang parasitik. Jadi yang bersifat parasit untuk parasitoid ini adalah stadia pradewasa, yaitu larva atau nimfanya. Sedangkan pada parasit itu ya seluruh siklus hidupnya parasit ya. Jadi tidak ada yang hidup bebas. Kemudian yang keempat, perbedaannya lagi ya, parasitoid itu berkembang hanya pada satu individu inang selama stadia pradewasa. Jadi dia hanya membutuhkan satu inang ya, untuk stadia hidupnya. Jadi dia tidak berpindah ya, melainkan di inang tersebut hingga proses parasitisasi selesai atau dia berkembang ke stadia hidup berikutnya. Sedangkan untuk parasit ya seperti kutu sapi ya, kemudian kutu pada kucing, kutu pada manusia itu bisa berganti-ganti inang. Jadi pindah ya, pindah inang. Tapi kalau untuk parasitoid ini tidak. Jadi dia akan menetap di situ, kemudian tumbuh berkembang hingga inangnya mati, kemudian dia melanjutkan stadia berikutnya. Kemudian yang kelima, untuk dinamika populasi, ini parasitoid mirip dengan serangga predator. Sedangkan untuk parasit tidak. Mirip serangga predator itu artinya ya dia akan mengikuti populasi inangnya. Populasi inang. Jadi kalau inangnya tinggi, parasitoid ini juga akan ikut ya, ikut naik ya ke populasinya. Sedangkan parasit tidak. Parasit itu misalnya inangnya satu, ya dia bisa beranak pinak di dalam satu inang. Contohnya satu kutu kalau tidak dikendalikan, misalnya pada manusia, pada kucing, sapi, jika tidak dikendalikan maka dia bisa beranak pinak. Nah, itu 5 perbedaan parasit dan parasitoid. Oke, kita lanjut ke parasitoid. Untuk karakteristik parasitoid ini biasanya menghancurkan inang selama perkembangannya. Jadi dia pasti akan membunuh inangnya. Kemudian yang kedua, inang parasitoid biasanya termasuk dalam kelas taksonomi yang sama. Misalnya
ini serangga ya, jadi inangnya juga serangga. Kemudian yang ketiga, parasitoid dewasa hidup bebas, sementara itu hanya stadia pradewasa yang parasitik. Jadi pada stadia pradewasa atau larva atau nimfanya ya, ini yang parasit. Sedangkan untuk dewasanya ada yang menjadi penyerbuk, ya. Kemudian polinator ya, polinator penyerbuk, kemudian ada yang hidup bebas, macam-macam. Jadi non parasitik untuk imagonya. Kemudian yang keempat, parasitoid ini berkembang hanya pada satu individu inang selama stadia pradewasa. Jadi dia hanya butuh satu inang. Dan yang kelima, dinamika populasi parasitoid ini sama dengan serangga predator. Ada 3 contoh parasitoid ya, berdasarkan inang yang diparasitisasi ya, yang diparasiti. Yang pertama Trichogramma, ini adalah parasitoid telur. Ini ya, yang paling kiri dilengkapi dengan siklus hidupnya, ini parasitoid telur. Kemudian Eriborus, ini parasitoid larva. Ini ya, yang sebelah kanan sendiri. Jadi dia meletakkan telur pada larva, kemudian larva dari parasitoid akan berkembang di dalam ulat, ya, ulat atau larva hama, kemudian akan membentuk pupa dan menetas menjadi parasitoid dewasa. Ini Eriborus. Kemudian Xenomorphia, ini parasitoid pupa. Jadi dia imagonya akan meletakkan telur pada pupa, kemudian telur menetas menjadi larva, berpupa di dalam pupa, dan keluar menjadi imago parasitoid. Untuk perbanyakan parasitoid di lab, ini beberapa contoh yang sukses ya, yaitu dari spesies Trichogramma. Ini hasil riset kami ya di awal tahun 2021 terkait dengan parasitisasi Trichogramma silonis dan Trichogramma japonicum dengan inang pengganti Cephalonica. Jadi kalau perbanyakan parasitoid ini bisa dilakukan dengan menggunakan inang pengganti seperti ulat Hongkong itu ya, atau Corsira juga bisa. Beberapa juga menggunakan ulat Hongkong itu ya, kumbang Tenebrio, larvanya Tenebrio molitor. Nah, berdasarkan perlakuan menggunakan inang pengganti, ini secara kualitatif Trichogramma silonis ini lebih cocok daripada Trichogramma japonicum untuk larva Corsira ya. Jadi jumlah telur yang dihasilkan juga lebih banyak. Kemudian persentase terparasitisasi juga tinggi ya, lebih tinggi daripada Trichogramma japonicum. Sehingga dari sini untuk perbanyakan di lab dari satu misalnya ya 10 pasang nih, menghasilkan 1000, jadi sekitar rata-rata itu 190 per betina. 190 per betina ini cukup banyak ya untuk perbanyakan parasitoid di laboratorium. Oke, itu berarti kita bisa memperbanyak musuh alami secara mandiri di lab. Jadi kejadian atau insidensi serangan hama di lapangan itu karena ketidakseimbangan populasi ya, antara hama dengan musuh alaminya, termasuk salah satunya parasitoid. Sehingga kita perlu melakukan perbanyakan parasitoid di lapangan, kemudian kita lepas
kita perbanyak di lab dan kita lepas di lapangan untuk menyeimbangkan populasi. Oke, demikian untuk penjelasan terkait musuh alami dari kelompok parasitoid. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.